Halo, selamat bertemu kembali adik-adik peserta didik hebat dimanapun Anda berada di Guru Bogi Kanal, media belajar dan tutorial. Baik adik-adik, pada kesempatan ini kita akan belajar atau membahas materi PAK SMP kelas 8 semester genap, yakni Sakramen Tobat. Sebelum kita memulainya, jangan lupa adik-adik berdoa, tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada ungkapan yang mengatakan tiada gading yang tak retak. Ungkapan ini mengandung makna bahwa tiada seorang manusia yang sempurna. Berarti tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Gereja Katolik menyadari hal ini karena setiap orang mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Itulah sebabnya manusia kerap jatuh ke dalam dosa. Berbicara mengenai dosa, apa itu dosa? Apakah adik-adik sudah memahami apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan melawan cinta kasih Tuhan dan sesama. Suatu tindakan disebut dosa apabila tindakan tersebut dilakukan secara sadar, sengaja, dan dalam keadaan bebas, yang berakibat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, serta merusak hubungannya dengan Tuhan. Akibat dari dosa adalah retaknya atau rusaknya, bahkan terputusnya hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungannya. Sedangkan bertobat artinya berbalik kembali kepada Allah, kembali ke jalan menuju kepada Allah. Jika manusia berdosa, maka manusia tentu membutuhkan pertobatan. Bagaimana pandangan kitab suci mengenai pertobatan? Kerahiman Allah terhadap orang yang berdosa digambarkan secara indah oleh Yesus dalam perumpamaan anak yang hilang. Silakan membaca teksnya dan pahami isi teks tersebut. Disimpulkan bahwa si bungsu melakukan tindakan meninggalkan bapaknya. Itulah dosa dari si bungsu, yaitu meninggalkan kebersamaannya dengan bapa. Ia meminta warisan seolah-olah mengharapkan orang tuanya yang cepat mati. Dosa juga dapat diartikan sebagai tindakan meninggalkan kebersamaan dengan Allah dan umatnya, dan memilih hidup menurut kehendak diri sendiri dalam dunia yang tanpa rahmat Allah. Yang berikut tahap-tahap dalam pertobatan. Yang pertama, mengakui atau menyadari akan kesalahan atau dosa. Orang harus sadar dan mengakui kesalahan terlebih dahulu. Yang kedua, menyesali segala kesalahan atau dosa tersebut. Pertobatan tidak terjadi apabila orang tidak menyesali kesalahannya. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi lagi atas kesalahan atau dosa yang pernah dilakukan. Yang keempat, menyatakan diri bertobat. Dalam iman Katolik, pernyataan pertobatan itu ditandai atau dilakukan melalui sakramen tobat. Adapun langkah-langkah dalam pengakuan dosa adalah
Yang pertama, melakukan pemeriksaan batin. Orang yang mengaku dosa diajak untuk mengingat kembali dosa yang telah diperbuat dalam suasana hening dan berdoa. Yang kedua, mempunyai niat untuk bertobat, menyesali dosa-dosa. Yang ketiga, masuk ke ruang pengakuan dan mengakui segala dosa-dosanya di hadapan seorang imam, minta pengampunan dan melakukan penitensi sebagai silih atas dosa yang diperbuat, merubah sikap dan tutur kata yang senantiasa menjadi baik. Sudahkah adik-adik mengaku dosa? Ataukah malu dalam mengakui dosa? Kini dalam gereja Katolik, peristiwa kerahiman Allah tersebut terjadi dalam sakramen tobat yang disebut juga dengan istilah sakramen rekonsiliasi. Sakramen tobat menjadi tanda dan sarana pemulihan hubungan yang retak atau rusak akibat perbuatan dosa. Sakramen ini menjadi satu hubungan yang damai dan harmonis antara Allah dan manusia dan sama serta lingkungannya. Seorang yang telah menerima sakramen tobat telah diampuni dosanya. Tunggu apa lagi adik-adik? Mari kita mengakui dosa kita agar mendapat pengampunan dari Tuhan. Sekian untuk hari ini atau pada kesempatan ini. Selamat belajar. Jangan lupa berdoa, patuhi protokol kesehatan, dan salve.